Pertanyaan menohok diajukan oleh Aiman Wicaksono di Rakyat Bersuara. Teman-teman silakan lihat utuh dari pernyataan Refli yang yakin bahwa foto Pak Jokowi di ijazah itu berbeda dengan Jokowi yang pernah menjadi Presiden Republik Indonesia. Ia katakan bahwa foto itu berbeda hanya berdasarkan keyakinan saja. Menurut Aiman, dan ini menurut saya pertanyaan cerdas dan menunjukkan kualitas investigatif dari seorang Aiman Wicaksono yang kita kenal dulu pernah menjadi wartawan investigasi, bahwa kita tidak mudah dan tidak langsung bisa percaya begitu saja terkait dengan apa yang dikatakan oleh orang lain. Termasuk itu yang dikatakan oleh orang yang mengaku diri pakar dalam bidang hukum, tata negara, seperti Refli Harun, yang karena posisinya sebagai kuasa hukum Roy Suryo, menurut saya selalu ada kemungkinan bahwa Refli Harun tidak netral dan tidak objektif lagi dalam memberikan komentar. Karena itu teman-teman, saya ingin pastikan bahwa terkait dengan diskusi kita, apakah memang secara kasat mata kita bisa membedakan wajah Pak Jokowi di foto yang ada di ijazah dengan wajah Pak Jokowi yang sekarang menjadi Presiden Republik Indonesia atau yang pernah menjadi Presiden Republik Indonesia. Teman-teman, kita akan bincang ini sekaligus kita ingin menunjukkan bahwa Refli Harun menurut saya dipermalukan dengan pernyataan yang menohok dari Aiman Wicaksono. Apakah Refli sadar tentang itu? Menurut saya, ia tidak sadar lagi dengan statementnya yang tidak ilmiah sama sekali, dan itu sekaligus membuat kita jadi ragu apakah dengan kemampuan manusia yang kasat mata begitu saja kita bisa memastikan sesuatu itu asli atau palsu, atau jangan-jangan ada konspirasi yang penuh dengan kebencian terhadap Pak Jokowi sehingga ijazah Pak Jokowi itu rame-rame dinyatakan palsu. Teman-teman, selamat datang dalam channel YouTuber NKRI, sebuah perspektif filsafat dalam membaca fenomena sosial, politik, dan demokrasi di tanah air kita tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, sekali lagi terima kasih karena telah turut membesarkan channel ini, dan mari kita kawal terus proses penguatan demokrasi dengan kesantunan dan keadaban dalam berwacana. Teman-teman, kita akan simak apa yang dikatakan oleh Refli Harun berikut ini. Bahwa nanti ketika ada di pengadilan, maka Pak Jokowi akan... Oke, teman-teman. Saya sudahi kita nonton dan kita akan lanjut diskusi kita. Nah, ada 2 atau 3 yang akan menjadi tanggapan saya, sesuatu yang khas dari YouTuber NKRI terkait dengan apa yang disampaikan oleh Refli Harun. Yang menurut saya, ya, pernyataannya itu kosong belaka. Artinya tidak punya manfaat dan tidak punya ya arti penting terkait dengan keyakinan ya bahwa Pak Jokowi ya tidak ada yang berbeda dari apa yang pernah menjadi presiden dengan ya Pak Jokowi yang pernah menjadi mahasiswa di Fakultas Kehutanan UGM pada 80 sampai tahun 1985. Nah, teman-teman, yang pertama saya ingin mengutip pendapat yang terakhir dari apa yang dikatakan oleh Refli Harun ya, bahwa penelitian Dr. Tifa itu hasilnya 92,36 atau berapa tadi itu ya, persen bahwa itu bukan foto Pak Jokowi. Nah, terlepas dari itu teman-teman, pertanyaan kita itu adalah ini Tifa ya, dan ini sudah saya katakan dalam beberapa postingan video saya. Tifa ini ahli apa sebetulnya? Ya, kalau kita sering panggil dia dokter, tetapi dia juga menggunakan matematika untuk meneliti ya wajah Pak Jokowi dengan menghitung ya matanya, kemudian hidungnya, bentuk bibirnya, dan hasilnya 92, sekian persen itu adalah bukan Pak Jokowi. Saya
terus terang teman-teman, tidak percaya begitu saja ya dengan kemampuan orang seperti Tifa yang kita sebut sebagai dokter, dokternya pun kita tidak tahu dokter apa ya. Dan bagaimana dengan dia yang katanya sedang menyelesaikan S2, S3-nya di 2 kampus berbeda untuk penelitian yang ia integrasikan antara pendidikan atau jurusan politik dengan neuroscience, sehingga hasil dari ilmunya itu menjadi neuropolitika. Nah, pertanyaannya adalah apakah ya orang seperti Tifa ya itu punya kemampuan matematika? Nah, kalau dia juga adalah orang yang menjadi ahli dalam bidang matematika, maka pertanyaannya adalah seseorang itu sebetulnya disebut sebagai ahli ketika ia menjadi apa, ya? Apakah karena penelitian yang mungkin saja penelitian itu hanya sekadar saja, ya? Artinya tidak terlalu mendalam karena semua orang bisa melakukan yang sama. Artinya saya juga tidak bodoh-bodoh amat dalam bidang matematika dan karena itu bisa menghitunglah dari rumus-rumus yang ada, apalagi sekarang teknologi sudah membantu ya kita untuk bisa menggunakan rumus-rumus tertentu dalam memecahkan sebuah masalah tertentu. Anggaplah Tifa itu mendapatkan bantuan dari ya kemampuan AI ya yang dia pakai untuk membuat rumusan lalu memprosesnya sehingga ia yakin 92, sekian persen ijazah Pak Jokowi wajah dalam ijazahnya itu bukan Pak Jokowi yang pernah menjadi presiden. Tetapi teman-teman, orang tetap harus ditempatkan kompetensi dalam bidang apa. Ya, katakanlah Tifa adalah dokter. Ya, dokter, ya, bukan ahli matematika. Apalagi menggunakan matematika untuk membuktikan wajah orang itu bukan wajah sebenarnya. Bahkan ya, kita cukup geli ya ketika ada pernyataan Hasan Nasbi ketika menyebut ya ada profesor yang percaya bahwa Jokowi yang sekarang itu adalah hasil kloningan. Dan Anda tahu siapa profesor itu? Itu adalah Ikrar Nusa Bakti. Mirip-mirip juga dengan Amin Rais yang bergelar profesor, tetapi ya ia percaya pada rekayasa AI yang tidak benar. Artinya berdasarkan kabar bohong. Terkait dengan apa? Terkait dengan ya seorang sekretaris kabinet yaitu Letkol Teddy Indrawijaya dan ia membuat video khusus yang membahas soal Letkol Teddy tetapi dengan tendensi ia melakukan framing jahat yaitu dengan menyebut bahwa Teddy punya kelainan atau orientasi seksual yang berbeda dari orang yang pada umumnya. Nah, itu teman-teman menjadi fakta-fakta bahwa orang yang sampai gelar profesor pun belum tentu memiliki kemampuan. Apalagi kalau bawaannya seseorang itu sudah jelas-jelas dipengaruhi oleh narasi politik penuh dendam, penuh fitnah, dan penuh kebencian. Sehingga objektivitas dan netralitas dalam melihat orang lain itu juga tidak terlihat atau tidak nampak. Dan itu sekali lagi teman-teman, membuat kita juga ragu dengan kemampuan Tifa yang katanya dokter, tapi juga punya kemampuan sebagai matematikawan ya atau sebagai matematikus ya karena meneliti wajah Pak Jokowi lalu berkesimpulan 92, sekian persen bukan wajah Pak Jokowi yang pernah menjadi presiden. Itu yang pertama teman-teman. Lalu yang berikutnya yang menurut saya juga menarik dari pertanyaan Aiman ya yang menurut saya menohok dan langsung ya mungkin mengagetkan seorang Refli tetapi nampaknya Refli Harun ya mengeles gitu ya dengan membuat pernyataan yang seolah-olah ia menanggapi ya pertanyaan Aiman bahwa apakah dengan mata telanjang kita bisa menilai begitu saja bahwa foto seseorang ini bukan foto aslinya orang yang bernama Joko Widodo ya. Mengapa? Karena sulit untuk kita dengan mata telanjang, apalagi kalau ini kita ikuti logika yang dibangun oleh para penyidik ya, yang selalu mengedepankan apa yang dinamakan scientific crime investigation ya, bahwa sekarang
penyidikan yang dilakukan oleh para penegak hukum itu berbasis pada ilmu pengetahuan. Sehingga kasat mata itu saja sulit. Dan itulah ya keraguan dari Aiman, makanya dia bertanya, apakah bisa ya dengan kasat mata, dengan mata telanjang orang bisa menyimpulkan bahwa foto yang yang diupload oleh Dian Sandi itu bukan foto Pak Jokowi yang pernah menjadi presiden. Dan Refli juga mengembangkan narasi lain yang mengatakan bahwa Pak Jokowi yang rambutnya belah dua, rambut gondrong dan seterusnya, ya, yang pernah berkuliah itu bukan Pak Jokowi. Mirip-mirip dengan Ikrar Nusa Bakti yang katakan bahwa Jokowi yang sekarang itu adalah hasil kloningan, ya. Ini menurut saya teman-teman, penghinaan yang sangat nista, tetapi juga sekaligus menunjukkan kebodohan luar biasa, ya, yang dipertontonkan di ruang-ruang publik virtual kita, di media sosial, yang seolah-olah kita sedang menunjukkan kemampuan ilmu pengetahuan kita, kita sedang menunjukkan kepintaran kita, kepiawaian kita, tetapi semuanya itu orang akan baca juga dengan cara yang berbeda, dengan cara yang tidak sama, bahwa Refli Harun sedang mempertontonkan ya kebodohan yang luar biasa. Jadi ya kita yang waras ya geleng-geleng kepala. Mengapa? Ya karena orang seperti Refli ya terkesan sangat cerdas, terkesan sangat pintar, tetapi ia menurut saya ya sedang eh, ngeminteri. Kalau orang Jawa bilangnya ngeminteri, artinya ya membuat orang lain ikut-ikutan bodoh gitu loh. Jadi membuat dirinya pintar di hadapan orang lain yang mungkin baginya orang tidak sepintar dirinya. Tetapi Anda harus tahu ya, rakyat kita itu sudah cerdas dan rakyat tidak tidur ya. Orang banyak juga melihat keanehan-keanehan yang dilontarkan oleh Roy Suryo termasuk oleh Refli Harun yang menurut saya sangat arogan dalam memahami pengetahuan, seolah-olah apa yang mereka simpulkan itu pasti benar, apa yang mereka yakini itu pasti benar, dan karena itu Aiman mewakili kita semua ya yang bertanya secara kritis, apakah dengan mata telanjang kita bisa menyimpulkan bahwa foto di ijazah Pak Jokowi itu bukan Pak Jokowi yang pernah menjadi presiden Republik Indonesia. Ini kesesatan berpikir yang luar biasa sesat ya. Dan yang terakhir teman-teman sebelum closing statement, saya ingin tegaskan tadi ya tentang Refli Harun yang mengatakan bahwa kita semua ya, saya terus terang mengajak kita semua itu ragu juga ya. Ya kalian saja ya, Anda saja yang mau tetap ya berkubang di persoalan dendam, fitnah dan kebencian, silakan saja meneruskannya. Tapi kami yang waras secara sosial dan punya common sense ya, akal budi yang sehat, kami tidak mudah ya terpancing dengan pandangan-pandangan yang sama sekali tidak benar dan sulit untuk kita terima itu sebagai pandangan yang mampu meruntuhkan keyakinan bahwa Pak Jokowi yang ada sekarang itu adalah Pak Jokowi yang pernah menjadi presiden, pernah menjadi gubernur DKI, pernah menjadi wali kota Solo, dan pernah mengenyam pendidikan di Fakultas Kehutanan UGM sampai selesai. Dan Pak Jokowi sekarang itu adalah Pak Jokowi yang dulu rambutnya gondrong, berkacamata. Dan itu bukan sesuatu yang aneh. Tetapi yang aneh itu adalah orang-orang yang terus mempertanyakan ini dan itu, yang seolah-olah pernyataannya itu adalah pernyataan yang benar, pernyataan yang valid, tetapi itu sesungguhnya adalah pernyataan yang mempertontonkan ya gagal pahamnya orang seperti Refli Harun, dan kita yang waras ya nggak usah ikut-ikutan ya bego atau bodoh karena mengikuti syahwat kebencian terhadap orang lain, terhadap pihak lain. Jadi teman-teman, apa yang dikatakan oleh Refli Harun kita tolak saja atas nama hukum. Kita tolak atas nama kewarasan publik dan kita tolak atas nama kebenaran. Dan saya sekali lagi percaya teman-teman bahwa kebenaran itu sekalipun tidak terdengar, nyaris suaranya bisu, diam, dia tetap menunjukkan eksistensinya pada waktunya. Karena itu jangan ya kalahkan kebenaran, karena Anda yang mencoba mengalahkan kebenaran,
akan tampias atau menjadi orang yang akhirnya tidak lagi menunjukkan kualitas hidup yang baik dan hanya menebar fitnah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Jadi teman-teman, sekali lagi kalau kita ingat kembali catatan Refli Harun ya, yang seolah-olah berkata-kata penuh dengan makna yang ia mau katakan sebagai bagian dari kemampuannya, kecakapannya dalam berbicara, tetapi kita yang paham betul dengan cara-cara Refli Harun, kita menjadi orang yang ya segera sadar bahwa Refli Harun sedang mempertontonkan bukan kehebatan ilmunya ya, tetapi justru kebodohannya dalam membaca situasi yang ada hari ini, termasuk membaca persoalan ijazah Pak Jokowi, yang itu sekali lagi ya sulit untuk kita bantah sebagai asli. Karena itu siapa yang mendalilkan itu palsu, ya sekali lagi harus yang membuktikannya, dan kalau tidak mampu membuktikan, jangan teriak-teriak ya bahwa Pak Jokowi itu bukan asli Pak Jokowi, atau Pak Jokowi yang sekarang itu palsu, atau apalagi Pak Jokowi sekarang itu hasil kloningan ya. Itu sebuah tuduhan yang nista saja. Nah, teman-teman, terakhir sebelum kita akhiri kajian kita kali ini, saya ingin mengingatkan kepada kita semua. Kasus ijazah Pak Jokowi ini sudah 1 tahun, dan menurut saya kita bisa menarik manfaat dan sekaligus menegaskan perspektif etika publik atau filsafat moral publik. Yang kita mau katakan, teman-teman, bahwa keyakinan kita tentang kebenaran itu harus berbanding lurus dengan cara kita secara santun, beradab, beretika, bermoral. Bayangkan saja, ya, seorang Roy Suryo ya dari satu tempat diskusi ke tempat diskusi lain hanya mempertontonkan merasa diri paling benar, merasa paling benar dalam memahami ya analisisnya tentang ijazah Pak Jokowi. Kekurangan terbesar Roy Suryo itu adalah tidak punya adab dalam berwacana, suka memotong orang bicara, suka menginterupsi orang bicara. Dan itu sama sekali membuat kami ragu, apakah Anda punya kebenaran? Kalau Anda yakin Pak Jokowi ijazahnya palsu, maka Anda pasti akan mampu mengendalikan diri dan menjadi orang yang tidak ya, lagi-lagi tidak mengumbar ya arogansi, ya pengetahuan dengan ya terus membuat gaduh dan sukanya ya tanpa santun dan beradab memotong orang bicara, membuat orang bicara itu kehilangan konsentrasi, dan akhirnya ya sebuah diskusi itu hanya mempertontonkan ya arogansi seorang Roy Suryo yang merasa di atas yang lain, tetapi sebetulnya itu adalah celah untuk kita katakan Roy Suryo telah dikalahkan oleh dirinya sendiri, dan bukan kepintaran yang kita lihat, tetapi justru kebodohan yang dipertontonkan sungguh sangat memalukan. Demikian catatan saya teman-teman, dan semoga ada manfaatnya. Salam YouTuber NKRI.